cabang iman yang ke-38, yaitu menahan tangan dari harta orang lain tanpa hak. Artinya menjaga tangan jangan sampai kemudian mengambil harta orang lain bil batil, dengan secara batil, sehingga seseorang kemudian memakan makanan yang diharamkan. Ini adalah bagian dari cabang keimanan. Salah satu tanda seorang mukmin yang imannya sempurna, maka dia berhati-hati dalam urusan harta benda. Dia berhati-hati tidak berusaha untuk tidak memakan makanan yang dihasilkan dari dari perkara yang atau perbuatan yang diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita bahwa kita ngaji karena untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita sampai pada cabang iman yang ke-38. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala As-saminu was-salasun. As-saminu utawi kang nomor 8, was-salasuna lan 30 min syu'abil iman iku qabdul yadi, ngeker tangan, anil amwali saking pira-pira bondo. Wa yadkhulu lan manjing fiha ing dalem qabdul yad anil amwal apa tahrimus sariqati, ngaramaken nyolong, wa qat'i tariqi lan megot dalan tegese ngerampok, wa aklur risha lan mangan sokok barang harta atau bondo sokoan, wa aklima lan mangan barang la yastahiquhu kang orang ngehaki sapa wong ing ma syara'an ing dalam secara syara'. Liqaulihi krana dawe Allah ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wala ta'kulu lan aja mangan sapa sira kabeh amwalakum ing bondo sira kabeh bainakum ing dalem antarane sira kabeh bil batili kelawan batil. Wa qaulihi lan dawe Allah ta'ala fa bi dzulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Fa bi dzulmin mongko kelawan kezaliman minal ladzina saking wong akeh hadu kang padha dadi Yahudi sapa alladzina haramna ngaramaken sapa kita alaihim ing atase alladzina thayyibatin ing pira-pira perkara kang bagus uhillat kang wis den halalaken apa thayyibat lahum maring alladzina. Wa ila qaulihi wa aklihim lan mangane alladzina amwalan nasi ing pira-pira bondone manungsa bil batili kelawan batil. Wa qaulihi lan dawe Allah wailul lil mutaffifin. Wailun azab kang abot kang berat lil mutaffifin kanggo wong-wong kang ngurangi timbangan. Wa qaulihi lan dawe Allah wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Wa aufu lan menuwana sapa sira kabeh al kaila ing takeran idza kiltum tatkalane naker sapa sira kabeh. Wazinu lan nimbanga sapa sira kabeh bil qistasi
kelawan timbangan al-mustaqim kang lurus. Wali hadits Abdurrahman ibni Abi Bakrah lan krana hadise Abdurrahman ibn Bakrah fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro an abihi saking bapake Abi Bakrah radhiyallahu anhuma qala dawuh sapa abihi khatabana aweh khutbah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biminan ing dalam tanah Mina. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun al-haditha. Inna dima'akum satemene getih sira kabeh wa amwalakum lan pira-pira bondo sira kabeh wa a'radakum lan pira-pira kehormatan sira kabeh alaikum ing atase sira kabeh iku haramun haram. Al-haditha nerusna sapa sira ing hadis. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita berbicara tentang cabang iman yang ke-38, yaitu menahan tangan dari harta orang lain tanpa hak. Artinya menjaga tangan jangan sampai kemudian mengambil harta orang lain bil batil, dengan secara batil, sehingga seseorang kemudian memakan makanan yang diharamkan. Ini adalah bagian dari cabang keimanan. Salah satu tanda seorang mukmin yang imannya sempurna, maka dia berhati-hati dalam urusan harta benda. Dia berhati-hati tidak berusaha untuk tidak memakan makanan yang dihasilkan dari dari perkara yang atau perbuatan yang diharamkan. Masuk di sini adalah harta benda yang dihasilkan dengan mencuri, harta benda yang dihasilkan dengan merampok, dengan riswah, sokok menyokok atau menyuap, ataupun harta benda yang dihasilkan dengan cara-cara yang batil yang lainnya. Nah, itu seorang mukmin yang sempurna imannya, maka dia akan berhati-hati dalam masalah ini. Berbeda dengan mereka yang tidak sempurna imannya, orang-orang fasik, maka mereka tidak peduli dengan makanan yang mereka makan. Mereka akan memakan sesuatu sedapatnya, halal haram, maka mereka tidak memperhatikannya. Berbeda dengan mereka yang memang imannya sempurna, maka mereka akan pasti memilih mana makanan-makanan yang boleh dimakan olehnya dan oleh keluarga yang wajib dia beri nafkah, dan mana yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dimakan. Karena memakan makanan yang haram itu akibatnya sangat fatal. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih baik baginya. Artinya sedikit pun makanan yang haram yang dimakan oleh seseorang, yang dikonsumsi oleh seseorang, maka itu akan ada ancaman neraka nanti pada hari kiamat. Azab neraka nanti di akhirat
bagi seseorang yang memakan makanan yang haram meskipun itu hanya sedikit. Sehingga dikatakan apa? Kullu lahmin, setiap daging yang itu tumbuhnya berasal dari makanan yang haram, maka neraka itu lebih utama bagi dia. Itu dari sisi ancaman azab di akhirat, maka ini sangat membahayakan seseorang. Kemudian juga ada dampak-dampak negatif lainnya yang akan diterima oleh seseorang yang memakan makanan yang haram. Di antaranya hati seseorang yang suka memakan makanan yang haram, maka dia akan mengeras, menghitam, sehingga akan sulit seseorang tersebut untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak seseorang itu memakan makanan yang haram, maka semakin jauh dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia semakin berat dan semakin sulit dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berpengaruh. Kalau seseorang tiap harinya misalnya yang dimakan adalah harta curian, hasil korupsi, hasil suap dan sebagainya, pokoknya yang dihasilkan dari menipu, dari hal-hal yang diharamkan, maka dia akan semakin jauh dari ibadah kepada Allah, semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat menjadi berat, hadir dalam majelis ilmu menjadi berat, puasa menjadi berat, sedekah menjadi berat, membaca Al-Quran menjadi berat, dan seterusnya. Amal-amal ketaatan menjadi sangat berat untuk dia lakukan. Ini akibat atau dampak negatif yang akan didapatkan oleh seseorang yang memakan makanan yang haram. Berbeda dengan mereka yang makanannya adalah bersih dari perkara-perkara yang halal, maka itu akan bermanfaat bagi orang tersebut. Nanti di akhirat gak ada ancaman neraka, kemudian dia juga akan mudah untuk mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi mudah baginya untuk melakukan amal-amal ketaatan, menjadi ringan dalam beribadah, sholat, hadir dalam majelis ilmu dan sebagainya. Harta yang dia makan yang berupa makanan yang halal itu akan menyebabkan dia menjadi mudah dalam beribadah, menjadi ringan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu setiap kita hendaknya introspeksi diri, muhasabah. Kalau misalnya di antara kita ada yang merasa berat, saya ini kalau hadir dalam majelis ilmu kok rasanya berat, kalau saya ini kalau mau sholat kok rasanya berat, saya ini kalau mau sedekah, mau berinfak kok terasa sangat berat. Kenapa? Sementara orang lain itu kok sepertinya kok nggak ada beban ketika mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Bisa jadi penyebabnya adalah makanan yang kita konsumsi. Bisa jadi makanan yang kita makan itu adalah makanan yang haram, sehingga itu menjauhkan kita dari kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hatinya telah menjadi keras gara-gara makanan yang haram. Karena pembeda antara makanan yang haram dan makanan yang halal, rizki yang haram dan rizki yang halal, bahwasanya rizki yang halal itu yanfa'u hissan wa ma'nan. Makanan yang halal atau rizki yang halal itu bermanfaat baik secara fisik maupun secara non fisik.
Seseorang yang memakan makanan yang halal, maka secara fisik badannya bisa sehat, badannya bisa gemuk, badannya bisa tumbuh dengan baik. Secara maknawi, secara non-fisik, makanan yang halal juga akan menjadikan seseorang itu mudah dan ringan dalam melakukan kebaikan-kebaikan, dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan makanan yang haram atau rezeki yang haram, maka dia yanfa'u hissan la ma'nan. Makanan yang haram itu bermanfaat hanya secara fisik, tidak bermanfaat secara maknawi. Secara fisik, seseorang yang memakan makanan yang haram, maka badannya bisa gemuk, badannya bisa kuat, badannya bisa tumbuh dengan baik. Apalagi kalau uang yang haram itu misalnya dibelikan 4 sehat 5 sempurna, daging, dibelikan susu dan sebagainya. Maka meskipun itu berasal dari harta yang haram, badannya akan tetap sehat, tumbuh dengan baik. Tetapi secara maknawi, secara non-fisik, itu akan memberikan bahaya, bukan memberikan manfaat. Karena dia akan mengeraskan hati seseorang sehingga tidak mudah atau menjadi berat baginya dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi talibul ilm, bagi seorang santri, makanan yang haram itu juga sangat membahayakan. Karena akan menjadikan hati keras dan akan menjadikan dia sulit untuk menghafal dan sulit untuk memahami pelajaran-pelajaran. Itu salah satu penyebabnya adalah makanan yang haram. Karena itu kalau kita sebagai orang tua memberikan makanan atau memberikan harta nafkah untuk anak-anak kita, apalagi yang mereka sedang, secara umum ya memang semuanya harus seperti itu, tetapi khusus untuk anak-anak kita yang sedang belajar, jangan sampai kemudian diberikan makanan yang haram, karena itu akan mengganggu hafalan dia, karena itu akan bisa mengganggu pemahaman dia terhadap ilmu-ilmu agama. Nah, itu pengaruhnya sangat besar. Makanan sedikit saja, misalnya hanya 1 suapan nasi yang berasal dari perkara yang haram, itu akan mengakibatkan seseorang akan sulit dalam memahami agama. Apalagi kalau kemudian setiap hari makanan-makanan yang dia makan itu berasal dari makanan-makanan yang diharamkan, maka itu akan menjadikan keras hatinya, sulit memahami pelajaran, dan bahkan juga malas dalam belajar dan seterusnya. Dan itu akibatnya sangat fatal, bukan hanya untuk dunia dia, tetapi lebih-lebih untuk kepentingan akhirat dia. Karena kita tahu bahwa pemahaman terhadap ilmu agama adalah kunci kebaikan. Pemahaman terhadap ilmu agama adalah kunci kebaikan, karena dengan ilmu agama seseorang bisa beriman dengan iman yang benar. Dengan ilmu agama seseorang bisa bertakwa dengan takwa yang sempurna. Dengan ilmu agama seseorang bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Itu dengan ilmu agama. Dan untuk memperoleh ilmu agama, seseorang juga harus menjaga makanannya. Bahwa dia harus memastikan bahwa makanan yang dia makan adalah makanan yang halal, bukan makanan yang haram, sehingga akan mendekatkan dan memudahkan dia dalam menghafal dan memahami ilmu-ilmu agama. Hadirin rahimakumullah, ini tentang pentingnya makanan yang halal dan bahayanya makanan yang haram.
Dalam kitab ini disebutkan beberapa cara seseorang memperoleh makanan yang diharamkan, memperoleh harta yang diharamkan, yang ini nanti akan sangat membahayakan seseorang, membahayakan akhirat seseorang, yang ini harus dijauhi oleh seorang mukmin yang imannya sempurna. Yaitu yang pertama adalah mencuri, as-sariqah, mencuri. Mencuri seseorang yang mengambil harta orang lain dengan cara mencuri, maka hartanya tersebut adalah harta yang haram. Mencuri itu bagaimana? Mencuri itu artinya mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, itu namanya mencuri. Jadi mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Misalnya pemiliknya nggak ada di rumah, kemudian dia masuk ke rumah itu mengambil uangnya. Seseorang misalnya sedang meletakkan uangnya di dompetnya, kemudian ditinggal ke kamar mandi, dia ambil secara sembunyi-sembunyi. Itu namanya mencuri. Karena mengambil harta orang lain itu macam-macam caranya, dan dengan cara yang macam-macam itu juga beda namanya. Meskipun semuanya itu jika dilakukan bil batil, semuanya itu adalah diharamkan. Kalau dia mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, namanya mencuri. Kalau dia mengambilnya secara paksa dengan mengandalkan kekuasaan atau kekuatan yang dimilikinya, namanya ghasab. Namanya ghasab. Misalnya seseorang si A, dia jadi kepala desa, kemudian mengambil paksa, ini punya saya, ini tanah saya, ini mana, saya langsung diambil karena dia punya kekuasaan. Itu namanya apa? Ghasab. Kalau dia mengambil harta orang lain itu secara terang-terangan, tetapi bukan mengandalkan kekuatan atau kekuasaan yang dimilikinya, tetapi dia mengandalkan kekuatan lari dia. Ngambil langsung lari. Namanya apa? Mencopet namanya. Atau dalam bahasa agamanya namanya ikhtilas. Namanya ikhtilas. Ini juga hukumnya haram. Kalau seseorang itu mengambil harta orang lain, kemudian secara terang-terangan, tetapi tidak berdasarkan kekuasaan. Kalau berdasarkan kekuatan atau kekuasaan tadi disebut sebagai ghasab. Ini pokoknya langsung ngambil saja dari harta orang lain, tetapi secara terang-terangan, itu namanya nahab, an-nahbu, dan seterusnya. Atau seseorang misalnya mengambil dengan mengancam, kalau kamu nggak berikan, dia di tengah jalan dia cegat, kemudian berikan harta kamu, kalau enggak kamu saya bunuh. Itu namanya apa? Qat'ut thariq, namanya merampok, dan seterusnya. Nah, ini semuanya mengambil harta orang lain bil batil, tidak secara hak, dan itu ancamannya adalah azab yang berat nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mencuri, mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, ini tergolong sebagai dosa besar kalau yang dicuri itu jumlahnya besar. Tetapi kalau yang dicuri itu kecil, maka tergolong sebagai dosa kecil. Misalnya mencuri jambu tetangganya 1 buah misalnya, itu dosa, tetapi tergolong sebagai dosa kecil karena yang dicuri adalah sesuatu yang kecil. Mencuri misalnya nasi temannya misalnya di pondok,
temannya punya lauk misalnya diambil, maka itu sesuatu yang diharamkan, tetapi tergolong sebagai dosa kecil. Tetapi apabila yang dicuri itu banyak, yang dicuri itu mencapai 1/4 dinar dari emas murni, maka sampai di 1/4 dinar atau lebih dari emas murni, maka tergolong sebagai dosa besar karena ada ancaman had bagi orang yang melakukannya. Had yang kemarin kita sampaikan, kalau ada dosa yang dalam Al-Quran atau hadis dalam syara itu ada ancaman hadnya, maka dosa tersebut tergolong sebagai dosa besar. Seperti zina kemarin kita ceritakan sebagai bagian dari dosa besar karena pelakunya ada hadnya. Mencuri itu pelakunya juga ada hadnya, meskipun tidak semua bentuk pencurian. Seperti tadi kita katakan, yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu maka ada hadnya. Nah, hadnya itu berupa apa? Dipotong tangannya. Kalau dia mencuri pertama kali, maka dipotong tangannya sampai pergelangan tangan sini, itu tangan kanannya. Setelah dipotong, kemudian kok masih mencuri lagi, maka dipotong kakinya sampai mata kaki. Bagian secara bersilang, bagian kirinya, kaki kirinya. Sudah tangan kanannya nggak ada, kaki kirinya nggak ada, masih mencuri lagi, maka dipotong tangan kirinya sampai pergelangan tangan. Sudah nggak ada, tinggal satu kakinya, masih mencuri lagi misalnya, saking kurang ajarnya, maka dipotong kaki kanannya. Tangannya sudah habis, kakinya sudah habis, masih mencuri juga, entah bagaimana caranya, entah pakai mulut atau bagaimana, atau begini dia ngambilnya misalnya, kok masih mencuri juga, maka dita'zir. Bukan had lagi, tetapi dita'zir. Kalau had itu hukuman yang ditentukan oleh syarak. Kalau ta'zir itu adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim. Jadi qadhi yang menentukan, ini kira-kira apa yang cocok untuk orang ini. Sudah mencuri 4 kali, tetap saja mencuri. Ini kan sudah kebangetan ini orang ini. Misalnya yang cocok apa? Udah dipenjara saja. Yang cocok ini dicambuk saja. Yang cocok ini disuruh apa dan seterusnya. Hukuman berdasarkan kebijakan dari hakim. Itu yang disebut dengan ta'zir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mencuri yang kemudian ada hadnya itu adalah yang pertama tadi, mencuri yang mencapai, yang dicuri itu mencapai berapa? 1/4 dinar emas murni. Kalau dinilai dengan emas, maka dia sudah mencapai 1/4 dinar murni. Kemudian yang kedua, dia mengambil harta curiannya itu dari tempat penyimpanan yang layak untuk harta yang dia ambil. Karena tempat penyimpanan harta itu berbeda-beda antara satu harta dengan harta yang lainnya. Kalau uang ya sudah ditaruh misalnya sudah taruh di dalam dompet, misalnya sudah dimasukkan ke dalam saku atau sudah dimasukkan di lemari kalau uang. Kalau misalnya sepeda motor ya sudah dimasukkan, atau mobil sudah dimasukkan ke garasi, sudah dimasukkan, bukan di jalanan. Itu namanya sudah disimpan di tempat yang semestinya, yang sesuai, yang layak dengan harta tersebut.
Kalau kita punya emas, tentu menyimpannya nggak seperti kita menyimpan uang. Nah, dimasukkan ke dalam kotak, ada kuncinya, kemudian dimasukkan ke dalam lemari, lemarinya dikunci lagi. Kalau kita beda-beda, harta yang dimiliki, cara menyimpannya itu berbeda-beda. Jika sudah disimpan dengan penyimpanan yang layak sesuai dengan harta yang dimiliki, kemudian diambil oleh seseorang dan mencapai lebih dari 1/4 dinar, maka orang tersebut kena had tadi. Tetapi apabila tidak, misalnya seseorang dia meletakkan uangnya di pinggir jalan, dia punya uang 1 miliar, ditumpuk ditaruh di halaman, kemudian ditinggalkan oleh dia. Kemudian ada orang datang mengambilnya. Nah, itu kan banyak, miliaran ditaruh kan nggak layak. Masa uang segitu ditaruh di jalanan, kemudian dicuri oleh orang lain harta itu. Maka orang yang mencuri ya tetap berdosa. Hanya saja dia tidak kena had. Kenapa? Karena dia mengambilnya dari tempat yang semestinya harta itu tidak diletakkan di situ. Atau ada seseorang misalnya mengambil sepeda motor. Sepeda motornya kita letakkan di jalan, kuncinya kita taruh di situ. Udah nggak dikunci, pokoknya dipersiapkan, siapa yang datang langsung nyetater bisa ngambilnya. Nah ini nggak pas, malam-malam diletakkan di jalan lagi, kuncinya sudah disiapkan di situ. Ini kan kayak silahkan, seakan-akan silahkan, yang mau ngambil silahkan. Maka kalau ada orang yang mengambilnya ya tetap dia berdosa, hanya saja dia tidak kena had karena dia mengambilnya bukan dari tempat yang semestinya harta tersebut disimpan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hukuman had ini kan tidak diberlakukan di Indonesia. Dan bahkan tidak diberlakukan di mana-mana di dunia ini pada hari ini. Padahal hukuman ini adalah hukuman yang setimpal dan hukuman yang bisa menjadikan efek jera bagi pelakunya. Selama ini seakan-akan kita menutup mata dengan bahwa hukuman ini adalah hukuman yang paling mendatangkan efek jera. Karena sudah banyak hukuman yang dipraktekkan di mana-mana, hasilnya nihil, hasilnya nggak ada. Banyak korupsi, banyak pencurian di Indonesia ini atau di mana-mana, itu hukumannya penjara sekian tahun, keluar mencuri lagi dan seterusnya. Bahkan dengan tanpa malu mereka kemudian keluar dari penjara 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kemudian keluar lagi seakan-akan dia bukan seorang pencuri. Berbeda kalau seandainya kalau ada orang yang mencuri kemudian dipotong aja tangannya, nggak akan mati kok. Dipotong itu dengan tata cara tertentu sampai sininya. Dipotong kemudian ada dengan cara tertentu agar darahnya kemudian mampet, sehingga dia kembali sehat seperti semula, hanya saja nggak punya telapak tangan. Coba itu dipraktekkan, mungkin itu orang nggak akan berani lagi mencuri lagi, tidak akan berani korupsi lagi jika itu diterapkan, karena akan kelihatan, orang melihat dia kok tangannya terpotong satu, mungkin dia mantan pencuri mungkin, dan seterusnya. Itu akan menjadikan efek jera kepada pelakunya. Karena hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah hukum yang adil, hukum yang paling baik, hukum yang paling cocok untuk diterapkan dimanapun dan
dan kapanpun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa qat'it thariq. Wa qat'it thariq itu adalah merampok, memutus jalan. Qat'it thariq itu orang-orang yang di jalan, kemudian ini bisa bermacam-macam ya bentuknya, dan nanti hukumannya juga berbeda-beda antara satu pelaku dengan pelaku yang lainnya. Ada seseorang yang ketika merampok itu dia mengambil harta sekaligus membunuh orang yang dirampoknya. Dia misalnya di tempat yang sepi, ada orang lewat, langsung diambil hartanya, dibunuh pelakunya, korbannya itu. Ada yang seseorang itu merampoknya di tempat yang sepi, kemudian harta bendanya diambil, kemudian orangnya dibiarkan lepas, dibiarkan tetap hidup, atau mungkin cuma ditali, kemudian ditinggalkan, tidak dibunuh. Ada kalanya seseorang merampok itu, orangnya dibunuh, hartanya ditinggalkan, tidak diambil. Ada kalanya seseorang merampok atau qat'ut thariq itu dia hanya menakut-nakuti saja, kemudian dia dilepaskan dan hartanya nggak diambil. Ada kalanya seperti itu. Maka ini nanti hukumannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang tentang hukumannya itu telah dijelaskan sebagaimana dalam mencuri itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Kalau sampai membunuh kemudian mengambil hartanya, maka itu nanti hukumannya adalah dibunuh dan disalib dia. Itu sampai berat seperti itu, karena di sini double dia ada mengambil harta orang lain secara batil, kemudian dia ada menakut-nakuti orang tersebut, membunuh orang tersebut. Maka ini nanti karena membunuh ya dia dibunuh, dan karena membunuhnya juga dengan mengambil hartanya, maka dia juga disalib dengan cara-cara tertentu yang telah ditentukan oleh syara'. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa aklir risha, yaitu memakan hasil suap, menyuap. Ini lumrah banyak dilakukan di mana-mana. Suap itu bagaimana? Yaitu seseorang yang memberikan harta atau mengambil harta orang lain secara batil dengan maksud untuk menjadikan perkara yang hak itu batil, atau menjadikan sesuatu yang batil itu adalah hak. Itu namanya riswah. Jadi harta yang diberikan untuk menjadikan perkara yang hak itu menjadi batil, atau sebaliknya perkara yang batil itu menjadi hak. Ini biasanya dilakukan di mana? Di pengadilan. Dia adalah orang yang alal batil, tetapi dia ingin fakta, atau dia ingin fakta itu tidak terjadi, atau fakta itu tidak dituduhkan kepada dirinya. Dia ingin fakta berubah, yang asalnya dia di pihak yang salah, dia menjadi benar. Atau seseorang yang harusnya alal haq, maka dia menjadi batil dalam perkara yang batil. Nah, ini banyak terjadi. Biasanya banyak terjadi di mana? Di pengadilan-pengadilan. Sering terjadi di pengadilan itu mereka yang memiliki uang yang banyak, maka meskipun salah menjadi benar. Orang miskin tidak berharta, meskipun dia alal haq, tetapi dia nggak punya harta, maka dia tetap menjadi orang yang bersalah.
Sehingga banyak ditemukan di pengadilan-pengadilan di tempat kita, orang mencuri ayam udah langsung nggak lama-lama masuk penjara. Nah, tetapi banyak juga yang mencuri atau korupsi dengan harta yang triliunan miliaran, tetap aman-aman saja, divonis tidak bersalah. Itu banyak terjadi. Kenapa? Ada suap menyuap. Orang yang punya harta itu memberikan misalnya kepada hakim sejumlah uang tertentu agar dia yang salah menjadi dia yang benar, agar orang lain yang benar menjadi salah. Itu yang disebut dengan riswah atau suap. Dan ini hukumnya juga haram. Baik yang memberi maupun yang diberi itu sama-sama jatuh pada perkara yang diharamkan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap itu sama-sama di neraka. Artinya mereka sama-sama jatuh dalam kemaksiatan. Menyuap terkadang diperbolehkan, diperbolehkan ketika yaitu seseorang ingin mengambil haknya, mengambil hak dia. Kalau dia tidak membayar, kalau dia tidak menyuap, maka hak dia tidak bisa dia ambil. Maka di sini yang menyuap tidak berdosa, tetapi yang menerima suap itu yang dia berdosa. Karena ada seseorang, dia tahu ini hak dia, tetapi kalau dia nggak mau bayar, maka dia nggak akan kasihkan hak dia itu, sehingga dia mensyaratkan harus kamu membayar sejumlah uang agar hak kamu saya berikan. Jika enggak, maka enggak. Nah, di sini dalam rangka untuk mengambil haknya, seseorang bisa melakukan suap. Tetapi jika seseorang bisa mengambil haknya tanpa suap, maka dia tidak boleh atau haram untuk melakukan riswah atau suap ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rincian lebih lanjut itu juga dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Kemudian wa akli ma la yastahiquhu, memakan sesuatu yang dia tidak berhak secara syara, artinya dengan cara lain yang tidak dibenarkan secara syara. Seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Kalau tadi ayat-ayatnya tentang masalah ini sangat banyak, di antaranya ada ayat yang menyinggung tentang masalah tatfif. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Wail, neraka wail, sebagian ada yang memaknainya seperti itu. Ada yang memaknai wail artinya adzabun syadid, azab yang berat, siksa yang berat bagi lil mutaffifin, bagi pelaku tatfif. Dijelaskan tatfif itu seperti apa, orang yang melakukan tatfif itu seperti apa, yaitu alladzina, lanjutan ayat. Di sini hanya wailul lil mutaffifin. Kelanjutan ayat mutaffifin itu siapa? Yaitu alladzina idzaktalu yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu namanya orang melakukan tatfif. Yaitu jika seseorang itu menakar untuk alan nas, maka dia mengambil penuh. Jadi kalau orang itu apabila menakar pada orang lain, maka mereka mengambil penuh haknya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, apabila dia menakar atau menimbang untuk orang lain, maka dia menguranginya. Jadi kalau dia menakar untuk dirinya, maka dia ambil penuh, nggak kurang sama sekali. Tapi kalau dia menakar untuk orang lain, maka dia menguranginya.
Itu namanya perbuatan tatfif. Ini banyak dilakukan oleh para pedagang dalam melakukan jual beli. Untuk meraup keuntungan yang lebih, maka melakukan tatfif. Baik dalam takaran maupun dalam timbangan maupun dalam ukuran hasta atau hitungan. Karena jual beli itu kan tata caranya macam-macam, dasarnya itu kan macam-macam. Ada yang dasarnya itu adalah takaran, seperti jagung, seperti beras. Nah, itu pakai takaran, ditakar. Meskipun sekarang penggunaan takaran itu sudah jarang. Takaran itu kan ukuran mud, ukuran sok, itu takaran. Nah, penggunaan itu sekarang sudah jarang. Kebanyakan sudah, meskipun itu jagung, meskipun itu beras, itu sudah ditimbang. Pada masa sekarang ini, beli jagung juga ditimbang berapa kilo. Beli beras juga langsung ditimbang berapa kilo, berapa liter. Itu berarti sudah pakai timbangan. Jadi yang pertama, tatfif bisa dilakukan dengan cara tadi itu, mengurangi takaran. Mungkin dalam ini ada takarannya, kemudian di situ dalam takarannya ada dikasih batu atau apa, sehingga itu bisa mengurangi timbangan. Nah, misalnya ada wadah takaran, kemudian di bawahnya dikasih batu 1 cm misalnya atau apa, itu sudah otomatis akan mengurangi timbangan. Nah, mengurangi apa? Takaran. Atau yang kedua adalah tatfifnya itu fil wazn, dalam timbangan. Nah, ini yang sekarang banyak berlaku adalah pakai timbangan. Kalau dulu yang ditimbang itu seperti emas, perak, itu ditimbang. Kalau padi atau jagung atau gandum itu ditakar. Sekarang semuanya ditimbang. Kebanyakan seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada yang dengan cara yaitu dengan ukuran hasta. Seperti kain. Kalau kain itu pakai ukuran hasta begini. Kalau sekarang pakai meteran. Itu kain. Atau ada pakai hitungan. Hitungan itu seperti beli telur misalnya atau beli buah, itu terkadang pakai hitungan. Tapi sekarang beli buah pun kebanyakan juga sudah pakai timbangan juga. Kalau dulu kan berapa biji, hitungan telur berapa biji, itu berapa harganya dan seterusnya. Nah, melakukan tatfif itu apabila seseorang misalnya menakar tadi, kita contohkan dia memberi sesuatu dalam takaran itu sehingga menjadikan yang harusnya misalnya beli 1 kilo, beli 1 takaran misalnya 1 mud, menjadi kurang dari 1 mud. Kalau dia pakai timbangan yang seharusnya itu 1 kilogram, beli 1 kilogram, tetapi karena dia bermain untuk mengurangi timbangan sehingga nggak penuh 1 kilogram. Orang itu belinya ke orang tersebut, kepada penjual itu beli 1 kilogram beras, tetapi ketika dibawa pulang itu nggak sampai 1 kilogram beras, mungkin masih kurang 1 on, 2 on dan seterusnya. Berarti penjual itu melakukan tatfif. Atau misalnya dia beli kain, mengukurkan untuk orang yang jual itu dia misalnya dia tarik secara kenceng-kenceng biar molor. Nanti kalau dilepas, dia beli 1 meter, kalau dilepas sebenarnya nggak sampai 1 meter. Nah, itu juga namanya tatfif. Atau kalau dia yang beli mengukur untuk dirinya sendiri, dia ngambil lebih, misalnya dilonggarkan, dia diukur kemudian dilonggarkan kainnya itu. Kalau ditarik lebih 1 meter, tapi karena dilonggarkan
ini menjadi lebih dari yang semestinya. Ini juga namanya tatfif. Jadi kalau dia mengukur untuk dirinya, maka dia ngambil penuh atau bahkan lebih. Tetapi jika menimbang atau menakar, mengukur untuk orang lain, maka dia menguranginya. Ini perbuatan tatfif yang diancamannya disebutkan di dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, ini harus diwaspadai perbuatan ini. Biasanya banyak dilakukan oleh para pedagang di pasar-pasar atau di toko-toko karena ingin cepat kaya, ingin cepat dapat keuntungan yang banyak, sehingga dia melakukan itu. Kalau dia mengurangi setiap takaran atau setiap timbangan, misalnya 1 on saja dikurangi, maka kalau 10 orang, berapa itu? 1 kilo, sudah 1 kilo. Berapa harga keuntungan tambahan? Dia sudah ngambil untung di situ, tambah keuntungan mengurangi timbangan itu, maka secara zahir dia berpikiran dia akan cepat kaya dan akan cepat dapat keuntungan yang banyak. Padahal hal itu justru menjadikan dia memakan makanan yang haram, dan apabila itu dia makan dan diberikan kepada istri dan anak-anaknya, maka akibatnya akan sangat berat pada dirinya dan keluarganya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena seperti yang sudah kita sampaikan di awal, dampaknya sangat serius apabila seseorang itu memakan makanan yang diharamkan. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir dalam kitab ini disebutkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau berkhutbah di Mina. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Artinya kita nggak boleh kita membunuh seorang muslim tanpa hak, karena dima'ul muslimin itu haramun alaikum. Nggak boleh wa amwalakum, harta kalian itu haram, harta umat Islam itu haram bagi kalian. Artinya seseorang nggak boleh mengambil harta orang lain secara batil. Wa a'radakum alaikum haram, artinya tidak boleh seseorang itu mencederai kehormatan seorang muslim. Nggak boleh seseorang menuduh orang lain berzina tanpa ada saksi dan seterusnya, yang itu akan menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya ini akan sama ya, sedikit sama atau dekat dengan pembahasan pada hari ini. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.